Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Wijaya Kusuma dan hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita menerapkan rumus count, VLOOKUP, if, konta, dan HLOOKUP dalam Excel. Oke, yang pertama, apa sih itu count? Nah, count itu adalah adalah cara menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam suatu rentang. Nah, count ini terkhusus untuk menghitung angka-angka saja. Teks, teks, simbol dan lain-lain tidak akan dihitung. Contoh, misalnya kita mendapatkan 3 angka dalam suatu baris sel dan kita akan memasukkan rumus count. Count tersebut value 1 sama dengan count A1 sampai A5 hasilnya adalah 3. Dikarenakan jumlah angka atau numerial yang ada di kolom tersebut hanya berisi 3. Nah, penerapan rumus konta. Konta itu apa sih? Apakah itu sama dengan count? Apakah itu beda? Nah, konta adalah cara menghitung jumlah semua sel yang tidak kosong. Nah, maksud tidak kosong itu apa? Maksudnya itu dia akan menghitung semua yang ada suatu simbol teks maupun angka yang tidak kosong. Sel tersebut tidak kosong, bisa berisi angka, teks, dan lain-lain. Contoh 9085 dan ada tulisan tugas dan ada angka 100. Nah, hasilnya akan menjadi 4. Dikarenakan konta menghitung semua sel dan yang termasuk dalam teks, yang termasuk dalam sel tersebut seperti teks dan lain-lain. Nah, jadinya kita bisa bisa membedakan mana apa itu count dan konta. Count itu hanya untuk menghitung angka dan konta itu menghitung semua yang ada di dalam sel. Yang ketiga, maaf, if. Apa itu if? Adalah rumus fungsi logika mengecek suatu kondisi. Jika benar, true, hasilnya satu nilai. Jika salah atau false, hasilnya nilai lain. Nah, ini agak rumit, tapi pada dasarnya if itu akan menghasilkan satu nilai yang kita inginkan jika suatu data memenuhi syarat dari if. Jika tidak, akan memberikan hasil nilai lain. Misalnya contohnya ini kayak nilai kita ada di 73 dan sementara nilai rata-rata di kelas kita itu 75. Alhasil kode yang kita inginkan menjadi tidak diinginkan. Maksudnya kayak gimana? Kan karena 73 itu lebih rendah daripada 75, maka hasil if sama dengan false, atau kita bisa isi dengan tidak lulus. Maaf. Jadinya kalau kita berada di atas rata-rata 75, misalnya 78, maka maka akan dapat pernyataan lulus dikarenakan 78 lebih besar daripada 75. Seperti itu pada dasarnya. VLOOKUP. VLOOKUP itu apa sih? Apakah masih ada hubungannya dengan rumus if? Mari kita cari tahu. Dan VLOOKUP adalah cara mencari nilai di kolom pertama dalam sebuah tabel, lalu mengambil nilai dari kolom lain di baris yang sama. Nah, VLOOKUP ini kalau dijabarkan itu kayak vertical lookup. Jadi vertikal atas bawah. Jadi akan menghitung sel-sel dari atas sampai bawah. Contoh, misalnya ada sebelum kita ke contoh, mari kita perkenalan dengan yang namanya isi dari rumus VLOOKUP. Yang pertama, lookup value, nilai yang dicari. Nilai yang dicari, kita akan memasukkan nilai-nilai yang ingin kita cari. Dan table array, table tempat pencarian dilakukan. Berarti kita harus menseleksi suatu sel dan mengubahnya menjadi tabel. Call index num, kolom keberapa yang diambil nilainya. Dan dalam
sel tersebut, dalam tabel tersebut mana yang harus kita ambil. Nah, range lookup, jika kita menggunakan false untuk pencarian tepat, kita menggunakan false itu untuk mencari pencarian tepat, exact match, dan kalau itu true, itu adalah untuk mendekati. Nah, contohnya gimana sih? Kayak seperti ini, hasil nilai terbesar yang dimiliki Sari adalah jika kita memakai rumus VLOOKUP tanda kutip Sari A2 sampai B4, 2, false, itu hasilnya akan menjadi 90 dikarenakan nilai terbesar adalah nilai yang dimiliki oleh Sari. Nilai yang lain adalah nilai yang terendah dari Sari, yaitu 85 dan 75. Oke, HLOOKUP. HLOOKUP itu apa sih? HLOOKUP itu apakah sama atau beda? Kita akan cari tahu. Ya, HLOOKUP adalah mencari nilai di baris pertama sebuah tabel, lalu mengambil nilai dari baris lain di kolom yang sama. Nah, ini adalah perbedaannya nih ya, guys. Jadinya perbedaannya adalah VLOOKUP adalah mencari nilai secara vertikal dan HLOOKUP adalah mencari nilai secara horizontal. Jadinya kita tahu huruf abjad pertama dari setiap lookup adalah singkatan dari horizontal dan vertikal. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya adalah jika kita memasukkan rumus HLOOKUP kalau dalam tabel di bawah ini seperti nama, Budi, Sari, dan Tono. Jika kita menggunakan cari Sari dari A1 sampai C2, 2, false, hasilnya adalah 90. Dikarenakan nilai yang dicari adalah nilai Sari. Dalam tanda kutip lagi, yang kita cari adalah nilai Sari. Jadinya kalau kita ingin memasukkan suatu angka dalam sebuah tabel, untuk spesifikasinya tulis saja nama yang sudah dinamai. Oke. Oke, kita sudah di penghujung acara nih. Kalau untuk sekarang, mohon maaf jika saya ada kata salah maupun perkataan yang tidak kurang enak didengar. Dikarenakan saya juga masih belajar. Dan ya, belajar itu sangat sulit tapi harus kita lakukan agar kita bisa terbiasa. Nah, untuk sekarang, saya Gusti Wijaya Kusuma akan mengakhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.